Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Az-Zahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik intervensi masalah. Teknik intervensi dalam konseling yaitu cara atau rencana yang dilakukan oleh seorang konselor dalam menghadapi permasalahan yang dialami oleh seorang konseli. Dalam teknik intervensi ini terdapat 10 teknik. Yang pertama ada teknik pemberian informasi, yang kedua ada teknik pemberian nasihat, yang ketiga ada teknik pemberian contoh, yang keempat ada teknik penafsiran, yang kelima ada teknik merumuskan tujuan, yang keenam ada teknik kursi kosong, yang ketujuh ada relasi atau penanganan, yang kedelapan ada penanganan penuh, yang kesembilan ada desensitisasi, dan yang terakhir ada teknik alih tangan kasus. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu teknik pemberian informasi. Teknik pemberian informasi adalah pemberian penjelasan secara lisan atau tertulis dalam kelompok bimbingan. Pemberian informasi secara tertulis dapat dilakukan melalui papan bimbingan, majalah dinding, rekaman audio, video, dan film, leaflet atau brosur. Teknik pemberian informasi ini terdapat 3 tahap. Yang pertama, tahap perencanaan. Kegiatan konselor dalam tahap ini adalah merumuskan tujuan, menentukan bahan informasi, dan memilih contoh-contoh yang sesuai dengan bahan informasi. Yang kedua ada teknik pelaksanaan. Kegiatan konselor dalam tahap ini adalah membuat bahan yang menarik minat sehingga mudah diingat oleh siswa dan menyajikan materi secara jelas dan sesuai dengan tujuan diadakannya konseling atau bimbingan. Yang ketiga ada tahap evaluasi. Evaluasi dalam pemberian informasi dilakukan untuk mengetahui dan memastikan bahwa informasi ini telah sampai kepada klien. Evaluasi pemberian informasi dapat dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis kepada klien. Dalam proses konseling, mungkin klien meminta secara langsung informasi yang dibutuhkan oleh klien. Dalam hal ini, konselor perlu segera langsung memberikan informasi yang benar tentang sesuatu yang diharapkan klien. Tujuan pemberian informasi adalah untuk memberikan pengetahuan kepada klien sehingga klien memiliki wawasan terutama yang menyangkut dengan usaha mengatasi masalahnya. Akan tetapi, jika konselor mengetahui informasi, sebaiknya upayakan kepada klien tetap mengusahakannya. Misalnya klien menanyakan persyaratan untuk memasuki sekolah penerbangan. Karena konselor kurang memahami atau menguasai informasi tersebut, sebaiknya klien langsung saja mencari tahu informasi itu ke sumbernya. Yang kedua ada teknik pemberian nasihat. Pemberian nasihat adalah teknik yang digunakan oleh konselor untuk memberikan nasihat atau saran kepada konseli agar dia menjadi lebih pasti mengenai apa yang dikerjakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasihat berarti ajaran atau pelajaran baik, anjuran atau petunjuk, peringatan, teguran yang baik. Nasihat adalah sesuatu hal berhubungan dengan hal-hal yang baik. Nasihat juga dapat diartikan sebagai teguran, petunjuk, ajaran, pelajaran, dan anjuran, suatu arahan yang diberikan oleh konselor melalui tutur kata atau ucapan yang jujur,
halus, baik, dan penuh motivasi kepada seseorang yang dibimbingnya. Pemberian nasihat sebaiknya dilakukan jika klien memintanya. Walaupun demikian, konselor tetap harus mempertimbangkan apakah pantas untuk memberikan nasihat atau tidak. Sebab dalam memberi nasihat tetap dijaga agar tujuan konseling, yakni kemandirian, harus tetap tercapai. Konselor memberikan nasihat agar konseli mengambil tindakan tertentu atau memilih cara A daripada cara yang B. Ada konseli yang kadang-kadang membutuhkan hal ini, lebih-lebih bila dia sedang dalam kebingungan. Konselor yang berpengalaman tidak akan ragu-ragu menggunakan teknik ini, tetapi dia harus sangat bijaksana dalam menentukan terhadap siapa dan kapan teknik ini sebaiknya digunakan. Selanjutnya kita akan memasuki teknik pemberian contoh. Pemberian contoh merupakan sebuah teknik yang sering dilakukan oleh konselor. Keuntungan memberikan contoh adalah konseli tidak merasa ketakutan terhadap objek yang dihadapinya. Bandura dalam Korei mengatakan bahwa semua pengalaman yang didapat dari hasil belajar dapat dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung atau tidak langsung kepada objek berikut konsekuensinya. Dengan memberikan contoh, konseli akan memperoleh keuntungan dari orang lain yang menjadi objek. Konseli akan mendapatkan keuntungan dari sisi negatif dan positif dari item tersebut. Dengan asumsi item tersebut memiliki banyak sisi negatif dari suatu peristiwa, konseli belajar untuk tidak bergerak ke arah sisi negatif dari artikel yang sedang diperiksa. Penasehat perlu memberikan model atau desain perilaku yang dapat diterima untuk pelanggan yang tidak memiliki gagasan paling kabur tentang perilaku yang tepat dalam keadaan tertentu. Pada tahap tertentu, pemberian model ini dapat berupa penampakan nyata dari keadaan tersebut. Misalnya, contoh catatan pemberian yang dibuat oleh siswa yang berbeda. Dalam dua cara, model harus diperkenalkan sepenuhnya dengan menunjukkan keseluruhan dari bagian-bagiannya. Model seperti itu dapat ditampilkan sebagai videotape. Yang selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang penafsiran. Penafsiran adalah suatu prosedur dasar dalam menganalisa asosiasi-asosiasi bebas mimpi-mimpi, resistensi-resistensi, dan transferensi-transferensi. Prosedurnya terdiri atas tindakan-tindakan analisis yang menyatakan, menerangkan, bahkan mengajari klien makna tingkah laku yang dimanifestasikan oleh mimpi-mimpi. Asosiasi bebas, resistensi, dan oleh hubungan terapeutik itu sendiri. Fungsi penafsiran itu sendiri adalah mendorong ego untuk mengasimilasi bahan-bahan baru dan mempercepat proses penyingkapan bahan tak sadar lebih lanjut. Dengan kata lain, analis harus menafsirkan bahan yang belum terlihat oleh klien, tetapi yang oleh klien bisa diterima dan diwujudkan sebagai miliknya. Penafsiran adalah memberikan penjelasan-penjelasan atau pengertian tentang suatu keadaan
Di dalam konseling, memberikan penafsiran dimaksudkan untuk membantu klien agar dapat memahami pasti dari kejadian-kejadian dengan memberikan beberapa pandangan yang mungkin berkenaan dengan masalah yang dialaminya. Selanjutnya, ada merumuskan tujuan. Dalam konseling bersama klien perlu merumuskan tujuan yang akan dicapai oleh klien. Menurut Munroe dan kawan-kawan, tugas pertama konselor dalam membantu merubah tingkah laku klien adalah berusaha agar klien mampu mengemukakan tujuan secara lebih jelas dan khusus. Tujuan-tujuan yang dirumuskan harus mengandung unsur-unsur normatif sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Dengan merumuskan tujuan-tujuan khusus, klien dapat memilih satu tujuan utama yang harus dicapai dan diwujudkan dalam jangka pendek dan mencapai tujuan-tujuan lainnya dalam jangka yang panjang. Untuk dapat membantu klien merumuskan tujuan khusus dapat dilakukan dengan cara mengajak klien memikirkan kemungkinan cara-cara bertindak dan bertingkah laku yang pantas dilakukan oleh seorang klien. Tujuannya agar klien dapat bertindak efektif, praktis, dan realistik. Tujuannya hendaklah dirumuskan dalam kalimat pernyataan yang jelas dan sederhana dengan menggunakan kata-kata yang positif. Dalam merumuskan tujuan ada beberapa syarat. Yang pertama, tujuan dirumuskan di saat pembahasan masalah telah sampai pada tahap pengambilan keputusan klien guna mencapai perubahan tingkah laku. Apabila belum sampai pada pengambilan keputusan, tujuan sukar dirumuskan karena jadi tidak jelas arah konselingnya. Yang kedua, ada tujuan yang dirumuskan sesuai dengan kemampuan dan kekuatan klien. Merumuskan tujuan di luar kemampuan klien akan menjadi sia-sia sebab klien tidak akan melakukannya dan kemungkinan gagal lebih besar. Yang terakhir, ada tujuan konseling. Hendaknya positif dan dirumuskan dalam kalimat pernyataan yang positif. Tujuan dari dirumuskannya yang jelas dan khusus ialah karena tujuan yang tidak jelas menjadi sulit ditindaklanjuti oleh klien. Apabila terlalu umum, juga tidak jelas tindakan atau tingkah laku yang akan dilakukan klien. Jadi, khususnya tujuan tersebut adalah apabila jelas tingkah lakunya, waktunya, dan jelas juga tempatnya. Tujuan itu harus menempatkan kliennya sebagai subjek yang aktif dalam mencapai tujuan konseling, dan sebaliknya, tujuan yang menjadikan klien sebagai subjek pasif akan kurang berguna sebagai klien karena klien akan banyak menunggu. Tujuan itu tidak berlebihan atau ambisius, karena tujuan yang ambisius atau berlebihan dikhawatirkan tidak dapat dicapai oleh klien. Setelah mendapatkan intervensi konseling, merumuskan tujuan yang akan dicapai dari konseling ini, adapun tujuan yang diharapkan dari konseling, yakni klien dapat menerima kondisinya, merasa mendapat dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekatnya. Selanjutnya, memiliki pengetahuan tentang keterampilan kompensatoris yang dibutuhkannya dan sumber untuk mendapatkannya.
Selanjutnya ada memiliki keyakinan akan keberhasilan memperoleh kemandirian kembali, dan yang terakhir dapat membuat perencanaan yang realistis untuk masa depannya. Teknik yang selanjutnya adalah teknik kursi kosong. Teknik kursi kosong adalah suatu cara untuk mengajak klien agar mengeksternalisasi introyeksinya. Dalam teknik ini dua kursi diletakkan di tengah ruangan. Konselor meminta klien untuk duduk di kursi yang satu dan memainkan peran sebagai top dog, kemudian pindah ke kursi lain dan menjadi underdog. Pada dasarnya, teknik kursi kosong adalah suatu teknik permainan peran yang semua perannya dimainkan oleh klien. Teknik kursi kosong merupakan teknik permainan peran di mana konseli memerankan dirinya sendiri dan peran orang lain atau beberapa aspek kepribadiannya sendiri yang dibayangkan duduk atau berada di kursi kosong. Menurut Safaria, biasanya kursi kosong tersebut diletakkan dan dihadapkan kepada konseli, dan kemudian konseli diminta untuk membayangkan seseorang yang selama ini menjadi sumber konfliknya. Pada saat itu, konseli diminta untuk mengungkapkan apa saja yang terlintas dalam pikirannya untuk mengekspresikan perasaannya. Konselor mendorong konseli untuk mengungkapkan melalui kata-kata, bahkan melalui caci makian pun diperbolehkan. Yang terpenting adalah konseli dapat menyadari pengalaman-pengalaman yang selama ini tidak diakuinya. Dalam menggunakan teknik ini, konselor menggunakan seorang konseli guna mengungkapkan apa yang dia rasakan kepada kursi kosong dan menerima apa yang dikatakan dengan menghadap ke kursi kosong dengan cara berdiri ataupun duduk. Itu terserah pada kenyamanan konseli. Dan teknik ini juga tidak dapat memahami tentang urusan yang belum selesai dalam kehidupan konseli yang selama ini membebani dan menghambat perkembangan dan kehidupan konseli. Teknik kursi kosong berfungsi untuk mencapai kesadaran konseli, sehingga konseli mampu dan memiliki kesanggupan untuk menghadapi serta menerima bagian-bagian yang diingkarinya. Hal ini diakibatkan karena individu terlalu banyak melakukan introyeksi sehingga dirinya mendapat porsi yang sangat kecil pada keseluruhan dirinya. Baiklah, kita akan masuk ke teknik yang selanjutnya, di mana ada teknik relaksasi atau penenangan. Teknik relaksasi adalah salah satu teknik di dalam terapi perilaku yang pertama kali dikenalkan oleh Jacobson, seorang psikologi dari Chicago yang mengembangkan metode fisiologis melawan ketegangan dan kecemasan. Teknik ini disebutkan relaksasi progresif, yaitu teknik untuk mengurangi ketegangan otot. Jacobson berpendapat bahwa semua bentuk ketegangan termasuk ketegangan mental didasarkan pada kontraksi otot. Relaksasi adalah suatu prosedur dan teknik yang bertujuan untuk melawan pikiran negatif serta membantu individu bereaksi lebih
adaptif terhadap gangguan emosi dengan belajar klien caranya relaks. Peranan dari teknik relaksi itu sendiri adalah untuk membantu klien menurunkan getaran-getaran fisiologis dan untuk menimbulkan suatu perasaan yang positif dan netral. Relaksasi memberikan gerakan-gerakan yang sistematis dan terstruktur, mulai dari gerakan tangan sampai kepada gerakan kaki yang merelakskan anggota badan dan mengembalikan kondisi dari keadaan tegang ke keadaan relaks, normal, dan terkontrol. Manfaat dari relaksasi adalah memberikan ketenangan batin bagi individu, mengurangi rasa cemas, khawatir, dan gelisah, mengurangi tekanan dan ketegangan jiwa, mengurangi tekanan darah, detak jantung lebih rendah dan tidur menjadi nyenyak, memberikan ketahanan yang lebih kuat terhadap penyakit. Kesehatan mental serta daya ingat menjadi lebih baik, meningkatkan daya berpikir logis, kreativitas dan rasa optimis atau keyakinan, meningkatkan kemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang lain, bermanfaat untuk penderita neurosis ringan, insomnia, perasaan lelah dan tidak enak badan, dan mengurangi rasa sakit sewaktu gangguan pada saat menstruasi serta dapat menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi ringan. Terdapat beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari latihan relaksasi. Yang pertama, relaksasi akan membantu individu lebih mampu menghindari reaksi yang berlebihan karena adanya stres. Yang kedua, masalah-masalah yang berhubungan dengan stres seperti hipertensi, sakit kepala, insomnia dapat dikurangi atau diobati dengan relaksasi. Yang ketiga, ada mengurangi tingkat kecemasan dan kejenuhan. Yang keempat, mengurangi kemungkinan gangguan yang berhubungan dengan stres dan mengontrol anticipatory anxiety sebelum situasi yang menimbulkan kecemasan seperti pada pertemuan penting, wawancara, atau sebagainya. Yang kelima, meningkatkan penampilan kerja, sosial, dan penampilan fisik. Kelelahan, aktivitas mental, dan atau aktivitas fisik tertunda. Relaksasi merupakan bantuan yang menyembuhkan penyakit tertentu dalam operasi seperti pada persalinan yang alami. Relaksasi tidak hanya mengurangi kecemasan, tetapi juga memudahkan pergerakan bayi. Yang terakhir ada meningkatkan hubungan antar personal. Selanjutnya ada penanganan penuh. Teknik penanganan merupakan suatu teknik intervensi dalam konseling yang dapat dilakukan oleh konselor untuk membantu korban agar menjadi lebih rileks. Kondisi rileks adalah kondisi di mana korban dalam keadaan tenang dan dalam suasana emosi yang tenang, serta berkurangnya kesensitifan terhadap perangsang tertentu. Teknik penenangan merupakan salah satu teknik yang tepat untuk digunakan dalam mengatasi trauma yang dialami oleh korban bencana alam. Di dalam teknik penenangan penuh terdapat beberapa yang harus dilihat. Yang pertama, mengenal masalah. Perkembangan ini mengharapkan untuk mengenali isu-isu yang harus ditangani atau persyaratan yang harus dipenuhi. Dalam perkembangan ini penting untuk mengumpulkan data tambahan dengan tujuan agar semua variabel penting dapat dibedah
untuk melihat masalah sebenarnya sebagai diselesaikan. Meskipun kita merasa siap untuk menangani masalah yang kita pikirkan dengan asumsi untuk yang kita sebut masalah hanyalah manifestasi, kita akan berakhir hancur yang mungkin lebih disesalkan daripada sebelumnya. Yang kedua, ada memanfaatkan kemampuan penyutradaraan. Menerapkan mengarahkan tidak berarti menjadi panduan. Sangat penting untuk menyadari perbedaan antara menerapkan beberapa kemampuan, menasehati yang penting dalam kehidupan sehari-hari, dan melakukan penyutradaraan. Keduanya bukanlah sesuatu yang sangat mirip. Meskipun faktanya mereka berbeda pada kontinum yang sama. Konsultasi dilakukan sesuai dengan beberapa aturan dan aturan yang telah diilustrasikan oleh organisasi pengarah profesional yang membutuhkan prinsip otoritas dan tingkat kompetisi dasar. Pendukung dibatasi oleh kode moral yang menonjolkan penghargaan terhadap harga diri pelanggan, pertemuan, perspektif, sentimen, dan kapasitas untuk keyakinan diri. Yang ketiga ada melalui penanganan efektif. Istilah memaksa dalam menjaga tidak berarti semata-mata untuk kelangsungan pencapaian tujuan, khususnya sebagai hasil yang diperoleh siswa, juga tidak berarti secara eksklusif untuk kecukupan program yang dilakukan. Dengan mengabaikan interaksi, istilah sukses tersirat di sini bukan untuk mengabaikan siklus, mengingat gambaran di atas cenderung selesai secara komprehensif dari istilah-istilah yang berhubungan dan layak. Teknik yang ke-9 ada teknik desensitisasi. Desensitisasi adalah suatu teknik untuk membantu klien mengurangi, menurunkan, atau mengumpulkan kepekaan yang berlebihan terhadap suatu perangsang tertentu. Misalnya jijik, takut, cemas yang berlebihan terhadap suasana, keadaan, atau benda tertentu. Desensitisasi yaitu merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mengubah tingkah laku melalui perpaduan beberapa teknik yang terdiri dari memikirkan sesuatu, menenangkan diri, dan membayangkan sesuatu. Teknik desensitisasi merupakan salah satu teknik yang terbaru dan terpopuler untuk merubah tingkah laku klien. Teknik ini sudah diyakini secara empiris berhasil dan hanya memerlukan waktu yang pendek untuk mencapai perubahan tingkah laku yang spesifik. Kegunaan teknik desensitisasi adalah untuk merubah tingkah laku yang spesifik. Teknik desensitisasi yang sistematis meliputi 3 komponen. Yang pertama, latihan relaksasi otot atau penenangan. Yang kedua ada penentuan dan penyusunan rangsangan sesuai dengan tingkat kualitas kecemasan yang ditimbulkan. Yang terakhir ada pemasangan cara penenangan dengan tingkat kecemasan. Ada langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh konselor dalam melakukan desensitisasi terhadap klien. Yang pertama ada menganalisis tingkah laku klien. Yang kedua, melibatkan klien dalam proses mempelajari situasi yang menimbulkan kecemasan. Sekarang kita memasuki teknik yang terakhir yaitu teknik alih tangan kasus.
alih tangan kasus, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan klien, mengalih tangankan permasalahannya itu kepada pihak yang lebih ahli. Alih tangan atau referral juga dapat diartikan apabila konselor telah mengerahkan segenap tenaga dan kemampuannya untuk memecahkan masalah klien tetapi belum berhasil, maka konselor yang bersangkutan harus memindahkan tanggung jawab pemberian bimbingan dan konseling kepada pembimbing atau konselor yang lain atau kepada orang yang lebih mengetahui. Dalam melakukan alih tangan ada beberapa prinsip mengalih tangankan yang perlu diperhatikan konselor. Yang pertama, konselor harus mempunyai pengetahuan menyediakan tentang alih tangan atau badan lembaga lain yang mungkin menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh klien. Yang kedua, konselor membicarakan kemungkinan alih tangan dengan alih atau badan yang dimaksud dengan tetap memperhatikan asas kerahasiaan. Yang ketiga, membicarakan dengan klien tentang alih tangan yang dilakukan oleh konselor. Konselor hendaknya memberikan keyakinan bahwa dengan alih tangan masalah klien dapat diatasi karena masalah itu di luar wewenang atau kemampuan konselor. Yang keempat, bila klien menyetujui alih tangan, konselor perlu mengetahui kapan, di mana, dan kepada siapa klien dialih tangankan. Dan yang terakhir, konselor membantu badan atau lembaga yang dimaksud memberikan informasi yang jelas tentang masalah klien yang meliputi pertanyaan yang jelas tentang masalah dan kebutuhan-kebutuhan klien, ringkasan tentang bantuan yang telah diberikan, surat untuk mendapatkan pelayanan khusus bagi klien, dan yang terakhir adalah petunjuk menyangkut perasaan klien tentang alih tangan masalah. Jadi itu dia tadi 10 teknik intervensi masalah yang dapat dilakukan konselor dalam menghadapi masalah yang dialami klien. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.